Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Qadir dalam topik bahasan termokimia, pelajaran kimia untuk kelas 11. Baik, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini bisa bertumbuh dan berkembang. Apa itu termokimia? Termokimia adalah ilmu yang mempelajari reaksi kimia dan perubahan energi yang terlibat. Dalam mempelajari termokimia, diperlukan pemahaman sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu menjadi fokus perhatian kita, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Implikasi hukum ini pada energi dalam sistem, yaitu perubahan energi dalam delta E sama dengan penjumlahan kalor Q yang diserap atau dilepas sistem dengan kerja W yang dilakukan atau diterima sistem. Baik, untuk memahami sistem dan lingkungan, perhatikan gambar pada slide. Ini ada dua gambar yang bisa menjelaskan secara detail perbedaan sistem dan lingkungan. Kita jelaskan pada gambar yang sebelah kanan dulu. Ini tabung reaksi. Ini ada reaksi antara NaOH tambah HCl. Nah, yang sistem itu adalah NaOH tambah HCl. Sedangkan lingkungan adalah tabung reaksi dan suhu udara di sekitarnya. Sedangkan pada gambar sebelah kiri, ini adalah perjumpaan antara sen dan asam klorida. Nah, sistemnya adalah logam Zen dan larutan HCl. Percobaan ini merupakan sistem terbuka. Nah, lingkungan dalam percobaan ini adalah udara sekitar, termometer, pengaduk, dan gelas kimia. Sekarang kita lanjut entalpi H. Entalpi dipahami sebagai jumlah energi suatu sistem pada kondisi tekanan tetap. Tekanan tetap itu 25 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Perubahan kalor terjadi dalam reaksi kimia disebut perubahan entalpi, disimbol delta H. Pada tekanan konstan, perubahan entalpi sama dengan jumlah kalor reaksi yang dilepaskan atau diserap oleh sistem. Nah, sedangkan pada sebelah kanan ini persamaan termokimia dan entalpi. Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi setara yang menyertai kalor reaksi atau entalpi reaksi yang menunjukkan hubungan antara massa dan energi. Contoh persamaan termokimia, 2H2 dalam bentuk gas, jadi harus dituliskan wujud zatnya, tambah O2 dalam bentuk gas, menghasilkan 2H2O dalam bentuk gas, delta H-nya min 483,6 kilojoule. Jadi persamaan termokimia itu ditandai dengan delta H. Apakah itu delta H-nya min atau positif? Kalau delta H-nya min, itu berarti dia reaksi eksterem. Seperti ini reaksi eksterem. Kalau delta H-nya positif, berarti reaksi endoterm. Jadi itu perbedaan persamaan termokimia dengan persamaan reaksi biasa. Kalau persamaan reaksi biasa itu tidak ada dicantumkan delta H-nya. Sekarang kita lanjut reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm adalah kalor yang dihasilkan oleh suatu proses pembakaran
dipindahkan dari sistem ke lingkungannya. Dengan kata lain, reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan energi. Bagi contoh yaitu pada reaksi pembakaran yang terjadi pada api adalah reaksi eksoterm, sehingga akan melepaskan energi ke sekelilingnya. Pada reaksi eksoterm, delta H bertanda negatif. Contoh reaksi eksoterm adalah reaksi pembentukan karbon dioksida CO2, C dalam bentuk padat, jadi S ini menunjukkan padat, solid, tambah O2 dalam bentuk gas, masukkan CO2 dalam bentuk gas. Delta H-nya min 393,5 kJ. Karbon dan oksigen ini reaktannya, sedangkan CO2 adalah produk. Pada reaksi eksoterm, sistem membebaskan energi sehingga entalpi sistem akan berkurang. Ini artinya entalpi produk HP entalpi produk itu lebih kecil daripada entalpi bereaksi atau HR. Sekarang kita lanjut reaksi endotherm. Reaksi endotherm ini berlawanan dengan reaksi eksoterm. Istilah endotherm berasal dari bahasa Yunani endon artinya dalam dan therm artinya panas atau kalor. Reaksi endotherm artinya terdapat kalor dari lingkungan yang masuk ke sistem. Reaksi endotherm merupakan reaksi penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem sehingga suhu lingkungan berkurang atau mengalami penurunan suhu. Jadi T2 lebih kecil daripada T1. Pada reaksi endotherm, sistem yang menerima kalor akan mengalami kenaikan energi, sehingga energi sebelum reaksi, HR, akan lebih kecil daripada energi setelah reaksi, HP. Nah, perhatikan diagram sebelah kanan ini. Ya, delta H itu H produk dikurang H reaktan itu lebih besar dari 0. Itu salah satu ciri daripada reaksi endotherm. Nah, ini salah satu contohnya. Contohnya adalah CaCO3 dalam bentuk padat S itu terurai menjadi kalsium monoksida CaO tambah CO2 dalam wujud gas. Deltanya plus 178,5 kJ. Jadi reaktannya CaCO3, produknya itu CaO dan CO2. Nah, ini tadi saya jelaskan bahwa salah satu tanda atau ciri dari reaksi eksoterm adalah delta H-nya minus, dan reaksi endotherm delta H-nya itu plus. Ini. Plus 178,5 kJ. Ya, sekarang masih kita bahas reaksi endotherm, lanjutan pada slide berikutnya. Secara umum yang termasuk reaksi endotherm adalah reaksi penguraian senyawa dan pemutusan ikatan. Contoh lainnya seperti berikut. Proses pencairan dari padat menjadi cair, itu reaksi endotherm. Proses penyubliman dari padat menjadi gas. Proses penguapan dari cair menjadi gas. Reaksi pelarutan urea dalam air. Dan reaksi fotosintesis. Jadi proses perubahan wujud zat itu termasuk dalam termokimia. Ada yang melepaskan energi atau kalor dan ada yang menyerap kalor. Sedangkan pada sebelah kanan ini diperlihatkan contoh reaksi endotherm dan reaksi eksoterm. Nah, dari padat menjadi cair atau mencair itu reaksi endotherm. Jadi yang tanda panah merah ini itu reaksi endotherm. Ini cair menjadi gas, menguap, itu endotherm. Sedangkan yang panah biru itu reaksi eksoterm.
Baik, sekarang kita akan melihat contoh soal reaksi eksoterm. Ini, perhatikan persamaan termokimia berikut. Tuliskan persamaan termokimianya untuk reaksi pembentukan 1 mol H2O. Jika diketahui H2 dalam wujud gas tambah O2 dalam wujud gas menghasilkan 2 H2O dalam wujud gas. Delta H-nya min 518 kJ. Nah, ini untuk menjawabnya. Oleh karena koefisien H2O pada reaksi di atas adalah 2, maka untuk pembentukan 1 mol H2O, semua koefisien reaksi dan nilai delta H harus dibagi 2. Sehingga ini H2-nya menjadi 1/2 H2, 1 dibagi 2. O2-nya juga menjadi 1/2 O2 koefisiennya. Dan H2O-nya yang tadinya 2 H2O tinggal H2O. Jadi dibagi 2. 2 bagi 2, 1. Jadi ini koefisiennya 1. Sedangkan delta H-nya ini juga dibagi 2. Min 518 kJ dibagi 2, itu hasilnya min 259 kJ. Sekarang kita lihat contoh soal lain dari reaksi eksoterm. Hitunglah kalori yang dilepaskan ketika 266 gram fosfor putih P4 dibakar di udara menurut persamaan P4 dalam wujud padat tambah 5O2 dalam wujud gas menghasilkan P4O10 dalam wujud padat. Delta H-nya min 3013 kJ. Nah, untuk menjawabnya, langkah pertama kita cari jumlah mol fosfor putih. Nah, mol fosfor putih itu adalah masanya dibagi massa molekulnya. Massanya itu 266 gram, sedangkan massa molekulnya itu 4 kali 31 sama dengan 124. Karena satu atom P itu berat atomnya 31. Karena 4, ini P4 berarti 31 dikali 4 sama dengan 124. Sehingga molnya 266 dibagi 124 sama dengan 2,1 mol. Nah, langkah berikut, perhatikan satuan perubahan entalpi yang telah ditetapkan diperjelas kilojoule per mol. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan fosfor putih yang dibakar berkoefisien 1. Yang kata lain, untuk membakar 1 mol P4 dilepaskan kalori sebesar 3013 kJ. Nah, berapa kalori dilepaskan ketika membakar 266 gram fosfor putih? Nah, 2,15 mol kali 3013 kJ per mol sama dengan 6477,95 kJ. Dari mana 2,15 mol? Jadi dari sini. Jadi mol P4 itu 2,15 mol. Karena koefisien P4 sama dengan koefisien P4O10 sama-sama 1, sehingga mol P4 itu sama dengan mol P4O10, yaitu 2,15 mol. Sehingga delta H-nya (2,15 mol dikali 3013 kJ per mol sama dengan 6477,95 kJ. Baik, sekarang kita lanjut pada slide 10. Ini slide terakhir dari bahasan kita hari ini. Ini latihan untuk kalian kerjakan.
Perhatikan persamaan termokimia berikut. SO2 dalam uji gas tambah 1/2 O2 dalam uji gas menghasilkan SO3 dalam uji gas. Deltanya min 99,1 kJ. Tanyanya, hitunglah panas yang dilepaskan ketika 74,6 gram SO2, MR-nya 64,07 gram per mol dikonversi menjadi SO3. Silahkan kalian kerjakan sendiri, ini panduannya. Pertama, hitung mol SO2. Yang kedua, tentukan mol SO3. Dan yang ketiga, kalikan jumlah mol SO3 dengan nilai delta H min 99,1 kJ. Nanti akan ketemu hasilnya. Selamat mencoba. Oke, sampai di sini dulu bahasan kita untuk termokimia bagian pertama. Salam Indonesia Jaya Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.